sisi positifnya pula kan Pak. Kita kan ambil dari sisi positifnya dulu ya kan. Kalau untuk sisi positif, ya salah satunya membantu perekonomian kita lah Pak. Di sekitar wilayah Bandar Selamat satu ini lah kan, wilayah dekat dengan pabrik beroperasi ini kan. Yang istilahnya suami kita bisa bekerja, ya kan? Itu udah otomatis mempengaruhi perekonomian di sini. Untuk sedikit banyaknya banyak warga di sini yang beroperasi pabrik ini kan bisa bekerja. Jadi memperbaiki perekonomian lah Pak yang utamanya gitu. Kalau dampak kesehatan sama orang kakak dengan adanya pabrik kan orang pada heboh tuh katanya asapnya mengganggu kesehatan. Menurut kakak gimana itu? Berdampak negatif itu tetap ini tidak ada kita rasakan Pak. Karena dia kan di udara kan kayak gitu. Kalau boleh tahu kak, jarak rumah kakak dengan pabrik ada berapa meter kak? Lebih kurang paling 2 meter ini Pak. 2 meter ya. Nggak ada kakak merasakan ada perubahan kesehatan? Untuk saat ini tidak ada Pak. Karena kan langsung paling 2 meter kan. Berapa tahun udah pabrik itu kan tetap berjalan. Dampaknya kita biasa-biasa aja gitu Pak. Kalau untuk dagangan kita ya Pak, itu sangat berdampak sekali Pak. Dalam arti kita ini kan jualan, dagang. Jadi kalau perekonomian tetangga kita membaik Pak, jualan saya lebih laris. Dengar, sahabat kami dengar katanya kita mau buka lapangan pekerjaan, apapun jenisnya kami terima Pak, karena itu pasti membantu perekonomian daerah sini. Seperti itu, karena banyak sudah contoh-contoh daerah-daerah lain banyak yang berdampingan dengan sekolah, pemukiman. Maaf cakapnya PKS Ringo-Ringo ya, udah internasional itu loh Pak. Sekolah SD itu berdampingan loh Pak dengan pabrik tersebut. Kita udah pernah lihat ke sana. Dan pemukiman itu Pak semakin padat, walaupun dia jauh dari pusat kota. Nah itu udah makanya kita pertanyakan sama warga di situ kan, ada juga kawan. Sebetulnya Kak itu dampaknya banyak positifnya, terutama di bidang ekonomi. Dia seperti itu mengatakan kepada saya gitu Pak. Sebetulnya dosa itu pasti ada, apalagi kita bertetangga ini kan Pak. Tetangga sebelah pro, yang sebelah kontra kan seperti itu. Tapi kan kita mau mencari sisi baiknya aja. Jangan sampai ini berlanjut sampai kapan kan seperti itu. Jadi kan kita saling istilahnya kita duduk bersama, kita ceritakan, kita kasih pendapat apa masukan mereka, apa pendapat kita, masukan kita, kan bisa dibicarakan bagus-bagus Pak, bicarakan baik-baik, tanpa seperti ini yang bersifat demo di jalan, penghadangan jalan itu kan istilahnya mengganggu jalan lalu lintas. Apalagi seperti ini aksi mereka, sebetulnya miris rasa saya loh Pak, aksi ini miris. Itu namanya kan mencelakakan diri kita sendiri dengan cara pengukuran diri kita di dalam tanah tadi itu. Celaka secara tidak langsung kita cari mati namanya itu. Nggak ada cara lain seperti itu, cara yang lebih lembut, yang lebih kemanusiaan seperti itu loh Pak. Yang itu udah di luar dari rasa kemanusiaan Pak. Sifat seperti gila, cacian, makian, hinaan, bahkan yang di saat video-video demo orang itu yang melakukan kekerasan, pemecahan kaca. Berarti ada limunite. Kalau tanggapan ibu Bu dengan berdirinya PT PPSP gimana Bu? Positif. Kami sekitar kelurahan Pulau Pareng semua hampir banyak lah ya Pak. Saya setuju. Pak berdiri karena apa namanya, membuka lapangan pekerjaan kan. Jadi orang Tidak banyak pengangguran Pak. syukur kali banyak. Karena di sini pun banyak maling-maling Pak, kayak anak muda yang berumah tangga pun banyak Pak. Semua kan ekonominya nggak mapan kayak yang diajak Bukan semua punya ladang Pak. Berondolan orang. Dari berondolan. Gitu kan. Syukur alhamdulillah. Jadi bisa lah. Hari kerja terus sekali makan Pak, nggak bisa untuk nyimpan karena anak mau sekolah Pak. Sekolah sedang yang tinggi. Berarti orang ibu sangat berharap ya pabrik PPSP ini buka ya? Berharap sekali Pak. Sangat kali. Tapi begini Bu, ada sebagian segelintir warga yang membuat konten atau teatrikal penolakan agar pabrik ini ditutup. Apa reaksi Bu? Mereka sering menyuarakan tentang polusi. Menurut Ibu sekalian, itu berpengaruh nggak dengan kesehatan Ibu saat ini? Kalau menurut Nggak ada Pak. Nggak ada. Intinya kami sehat-sehat Pak. nanti akan dari pihak pabrik mereka tuh berusaha. Ada Ibu dengar dari dampak pabrik ini, baik polusi ataupun yang hal-hal yang negatif lainnya itu menimbulkan gejala-gejala kepada masyarakat di sekitar pabrik. Menurut Ibu gimana sih?
Gejalanya kok saat ini ya kami masih apa orang aja. Kalau rumah ibu jaraknya berapa dengan pabrik? Berapa ini kok jaraknya? 100. Gitu lah, 100 meter ya. Oh. Itulah dekat lah. Berarti termasuk sangat dekat ya. Itu yang diprovokasi oleh perusahaan atau memang minat yang ibu? Dari hati sendiri, dari hati orang sendiri, dari hati Dari paling dulu dalam. Kepingin kali kan. Karena kami mau turun sukses ke jalan Pak. Itu kan semalam tuh mereka menyuarakan dibayar limpul nih katanya. Oh, kok itu kalau menurut saya gitu kan Pak, tanpa dikasih pun dengan sukarela kami turun Pak. Sebenarnya pun Pak, kami tidak tahunya itu diberikan segitu Pak. Karena kami kan dari hatinya itu menolong, ataupun kami pun mau kerja di situ laki kami gitu kan. Kami pun nggak tahunya mau dikasih limpul Pak. Kalau nggak dikasih nggak masalah itu. Iya. Karena dari dulu memang kami kepingin Dari hati, kan? kampung kami maju dan bapak-bapaknya ataupun anak mudanya gitu kan bisa kerja di situ. Oh, itu iya. positifnya ya Pak, itu aja. Tapi kalau dikasih kan sayang ditolak ya. Iya sayang rezeki kok ditolak. Oke Bu ya, makasih Bu ya. Las Maria Borusiagia. Kak izin Kak, setelah 7 tahun lebih ini kan akan beroperasi kembali. Tanggapan Kakak gimana Kak? Setujukah, tidakkah? Apa alasannya Kak? Kalau saya sangat setuju Pak. Di batas saya pabrik beroperasi. Alasan? Karena alasan saya masih banyak lagi Pak saudara kami di kampung ini yang butuh akan materi. Dan satu lagi, kampung kami pun Pak ingin maju. Jadi kami bangga punya PKS kayak gini dekat area lokasi kami Pak. Ini sekarang kan ada yang kontra nih Kak, kan bahwa pabrik ini bisa menimbulkan dampak kesehatan katanya. Masalah kesehatan bagi saya masalah abu. Kok abu Pak dari pasar pun aku kena Pak. Nah, masalah abu, asap. Enggak pengaruh saya di pakaian atau di rumah saya. Nah, Jarak rumah Kakak dengan pabrik berapa meter? batas. Langsung? Itu batas langsung perbatasan kami sama pabrik. Lah. Tak pernah pengaruh selama berapa waktu yang dulu pun beroperasi tak ada Perubahan pengaruh. kulit atau perubahan di Enggak pakaian ada atau Pak. tersebut? Saya bersih sehat. Jadi asap yang ditimbulkan oleh pabrik itu katanya mengotori pakaian dalam jemuran. Apa Pak ya, kalau boleh cek di pakaian kami bersih tak ada masalah. Di belakang lagi saya dekat itu ada jemuran. rumah itu? Tengok Bapak bersih kan lantai kami kan. Ini belum ada kena pen selama seminggu. Tengok Bapak tak ada di sini abu. Sangat mendukung Pak, karena di masyarakat ini masih banyak yang membutuhkan materi Pak, itu yang utama. Karena anak kami pun sekolah mau nanti ke sekolah tinggi, dari mana biaya Pak? Kalau enggak ada lapangan kerja. Kalau ke usaha Kak gimana dampaknya? Usaha. Pak, Kalau usaha Pak, memang saya jujur Pak ya sangat membantu Pak. Karena ekonomi saya pun lemah, tapi kalau ada kayak gini beberapa hari ini terasa Pak, saya dibantu dengan usaha adanya pabrik ini. kalau tanggapan Ibu terhadap yang menolak ini Bu gimana? Oh, hak asasi manusia nggak bisa kupaksakan Pak. Nah, hakku pun tak bisa dipaksakan orang pun tak bisa kupaksakan Pak. Nggak ada. Apa tanggapan Bapak Pak dengan beroperasinya kembali PT PPSP ini Pak? Kalau tanggapan saya bagus, karena istilahnya kan di sini kan orang banyak perlu pekerjaan. Kalau memang saya hitung 120 orang SPS kan sudah menghidupin kalau dia buka pabrik ini ya. Ya. Selain karyawan, lain lagi, dia aja. Ya, baru dampaknya ke usaha Bapak ini Bapak kan buka usaha nih. Ya lumayan. Yang jelasnya setidaknya ya. Ada masalah. Iya. Jadi Menguntungkan begitulah. kalau ini Pak dampak dari katanya kesehatan nih terganggu nih, gimana menurut Bapak? Kalau saya rasa aku enggak lah. Kalau memang namanya kesehatan itu aja. Kalau memang kita mau sakit, pasti sakit. Iya, nggak mesti Karena aku pun banyak jalan ya, pabrik, kan? karena pabrik sini. Orangnya biasanya sehat-sehat kok. Enggak apalah karena itu asap, karena apa enggak. Kan ada juga warga yang menolak nih. Yang kan kontra ya, Menurut Bapak gimana itu? membuat Kalau itu katanya, namanya orang itu pun orang yang ada. Kita kan yang kita pikirkan orang yang enggak ada kan. Yang perlu pekerjaan. Nah, jadi kalau orang itu kan yang sudah ada. Yang ada ladangnya, yang ada apa
upahnya kan gitu. Oh, Upahnya. Jadi kalau macam yang awak-awak ini pula ya khusus memang tenaga lah yang dijual. Jadi kalau ke kesehatan sama sekali Bapak tidak terdampak ya? Enggak. Iya, pas di depannya lah pulang. Oke. Sebelum pabrik ini beroperasi. Sebelumnya ya sunyi lah kan. Jadi udah agak gini kan udah agak lumayan. Iya. Malam beli nasi goreng, mie goreng. Dengan beroperasinya kembali PT PPSP ini, tanggapan Pak Kepling apa? Saya selaku kepala lingkungan dan selaku masyarakat, tentu sekali artinya saya memikirkan warga saya yang artinya mereka kan banyak juga yang tak punya pekerjaan. Jadi artinya kalau saya pribadi ya setuju saja. Namun ada yang tak setuju, itu hak mereka. Jadi artinya kalau persentasenya kan kalau kita lihat SPSD itu aja 120 kan, pendemo aja sekitar 50, belum lagi karyawan yang lain. Jadi sesudah adanya terbuka itu pencurian sawit, artinya itu teratasi Pak, paling tidak minimal teratasi. Dan selama ini saya temui di lapangan pencurian sawit 2 janjang, 3 janjang itu karena mereka tidak punya pekerjaan. Manfaatnya banyak Pak. Ya masyarakat itu kan yang menolak juga masyarakat saya, ya kan. Mereka punya pandangan lain, ya kan. Itu hak mereka Pak. Hak mereka menolak pabrik itu sebagai warga juga mempunyai hak. Tapi salurannya kan ada Pak. Dan salurannya ke pengadilan atau kemana agar mereka juga punya saluran. Tidak artinya menghambat lalu lintas, itu saja bedanya. Itu cara mereka. Apakah itu memang sesuai aturan atau tidak, ini jalan sesuatunya yang dilakukan mereka untuk perlawanan agar simpatik daripada pemerintah atau masyarakat, artinya mendapat dukungan itu. Kalau Pak Kepling sendiri setuju nggak aksi Tidak itu? setuju, karena ada cara-cara yang artinya yang diterima akal sehat itu melalui jalur hukum tadi. Kalau memang izinnya itu dianggap tidak sah, ya juga lah ke pengadilan. Begini Pak, kita berjalan lurus saja di tengah Pak. Ya, mereka sudah anggap musuh. Tapi sebagian besar yang ikut-ikutan saya sudah himbau, jangan sampai ikut-ikutan nanti jadi masalah karena penghadangan mobil di jalan itu adalah kriminal. Jadi jangan salah nanti artinya ditangkap terus mengadu kepada saya untuk minta tolong. Masalah kesehatan Pak, satu-satunya saya kira pabrik Labuan Batu kan enggak yang di Pulau Parang aja. Kalau masalah kesehatan itu kan ada solusinya. Apakah artinya yang sekarang sudah beroperasi atau nanti 6 bulan ke depan menimbulkan umpamanya penyakit ispa atau penyakit pernapasan, itu kan ada dokter. Harus juga diteliti apakah itu disebabkan oleh polusi yang disebabkan pabrik, baru kalau itu baru nanti mereka menggugat bahwa ini tidak layak, ini menimbulkan polusi. Tapi kalau masih asumsi Pak, nah inilah yang artinya tadi memang hak mereka untuk terangkan. Kalau saya kan dari awal Pak, saya sudah mediasi ya, yang punya yayasan, mereka mau minta apa, tolong sampaikan. Fasilitas sekolah kita ada, guru honornya ditambah. Yang penting ada solusi, jangan tutup. Tapi mereka memilih jalan lain, harus tutup. Nah, inilah artinya pendapat yang belum ketemu. Mana tahu ke depan bisa tergugah mereka nanti, bisa ada jalan solusi yang kira-kira sama-sama menguntungkan. Itu harapan kita. Oke.